Selamat siang Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengirim doa atau pelimpahan jasa, mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Yang pertama, almarhumah Sekitjun Antoni Se. Yang kedua, almarhumah Jong Jin Nyo, almarhumah Se Siolan atau Lanise dari Papua Merauke. Kemudian yang kedua, mendoakan calon bayi dari keluarga Bapak Ko Gyun Lee dan Ibu Chia Miolan, dan juga Bapak leluhur Bapak Darwin Sidarta, dan juga yang abu maupun fotonya ditempatkan di tempat penitipan abu jenazah di Balai Kenangan di Budayana Surabaya ini. Apabila leluhur yang akan kita doakan belum menempati alam bahagia, alam surgawi, belum menikmati ketenangan, kedamaian, dengan doa-doa yang akan kita bawakan, dengan persajian-persajian makanan-makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti kepada leluhur yang telah tiada, semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia, dan setelah lahir di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, kesuksesan, keberhasilan, keharmonisan, ketenangan, kedamaian dari seluruh anggota yang ditinggalkan. Marilah kita masuk dalam doa, semoga doa ini nantinya berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang pada hari ini kita doakan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan di altar Buddha, Dharma, dan Sangha, dan juga altar leluhur-leluhur. Dibuka halaman 2, persembahan dupa, dilanjutkan pujian air suci halaman 3.
Silakan duduk, tumpahnya dikumpulkan, dibuka halaman 4. Halaman 4 mantra welas asih. Nanti sangga membersihkan air di altar leluhur dan juga di kotak-kotak abu jenazah. Halaman 4. Namo Sevang Tasa Amita Namo Sevang Tasa Amita Namo Sevang Tasa Amita Namo Tape Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo Tape Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo Tape Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo A La Ta Nam Đau La Ye Namo Ni Bồ Lu Chê Ti Sơ Bồ La Ye Bồ Ni Sơ Bồ Bồ Ye Mô Hô Sơ Bồ Bồ Ye Mô Hô Chê Lu Ni Chê Ye
Kita akan bersama-sama membaca naskah pertobatan, menyadari kekilapan, kesalahan, karma-karma buruk yang pernah dilakukan leluhur kita di masa lampau, dan bertekad membuka lembaran baru untuk kelahiran-kelahiran berikutnya, tidak mengulang kembali beberapa karma-karma buruk yang pernah dilakukan. Marilah dengan penuh sungguhan hati kita membaca pertobatan 27. Namo
62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62 bersama-sama. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum dan almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus melimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, lomba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. 68 titik-titik kita isi dengan nama almarhum dan almarhumah, ya. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum dan almarhumah. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum dan almarhumah, bebas dari penderitaan tunimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 55 dan 56 mohon berdiri. Berdiri. 55 dan 56. Amitabha Sante Sambhavati
Silakan duduk. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa pelimpahan jasa dalam rangka Cingbing pribadi, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha tentang perkembangan janin atau pertumbuhan janin di dalam tubuh seorang ibu sebagai pengetahuan bagi kita semua. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, dengarkanlah baik-baik. Aku akan menjelaskan hal ini kepadamu dengan terperinci. Janin tumbuh dalam kandungan selama 10 bulan perhitungan candra sengkala. Alangkah menderitanya ibu selama janin berada di situ. Pada bulan pertama kehamilan, hidup janin tidaklah menentu seperti titik embun pada daun yang kemungkinan tidak akan bertahan dari pagi hingga sore, tetapi akan menguap pada tengah hari. Pada bulan kedua, janin menjadi kental seperti susu kental. Pada bulan ketiga, ia seperti darah yang mengental. Pada bulan keempat, janin mulai terwujud seperti sedikit manusia. Selama bulan kelima dalam kandungan, kelima anggota badan anak, 2 kaki, 2 tangan, dan kepala mulai terbentuk.
pada bulan ke-6 kehamilan, anak mulai mengembangkan inti ke-6 alat indranya, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan pikiran. Selama bulan ke-7, ke-360 tulang-tulang dan persendian terbentuk, dan ke-84.000 pori-pori rambut juga telah sempurna. Dalam bulan ke-8 kehamilan, kecerdasan dan ke-9 lubang terbentuk. Pada bulan ke-9, janin telah belajar menyerap berbagai zat makanan. Misalnya janin dapat menyerap sari buah-buahan agar tanaman tertentu dan ke-5 macam padi-padian. Bagian dalam tubuh ibu adalah organ yang padat untuk fungsi menyimpan, dan ia tergantung ke arah bawah, sedangkan organ dalam yang hampa berguna untuk mengolah dan ia melingkar ke arah atas. Ini disamakan dengan ketiga gunung yang terbit dari permukaan bumi. Kita boleh menyebut gunung-gunung ini puncak Semeru, Gunung Karma, dan Gunung Darah. Gunung-gunung analogi ini bersatu dan membentuk satu gugusan dengan puncak-puncak ke sebelah atas dan lembah-lembah di sebelah bawah. Begitu jugalah pembentukan darah ibu dan organ-organ dalamnya, membentuk satu tunggal yang menjadi makanan anak. Selama bulan ke-10 kehamilan, badan janin disempurnakan dan diserap untuk dilahirkan. Bila anak itu sangat berbakti, dia akan lahir dengan telapak tangannya disatukan sebagai tanda menghormat, dan kelahiran itu akan aman dan baik. Ibunya tidak akan terluka oleh kelahiran dan tidak akan menderita kesakitan. Tetapi bila anak itu sangat pemberontak sifatnya hingga melakukan ke-5 perbuatan jahat, maka dia akan merusak kandungan ibunya, mengoyak jantung dan hatinya ibunya akan tersangkut di tulang-tulang ibunya. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Lama, Yang Luhur Samanera, dan para romo, dan juga para umat yang hadir dalam pelaksanaan doa pelimpahan jasa atau kirim doa pada kesempatan hari ini. Baru saja kita mendengarkan proses pembentukan janin. Ketika saya membaca ini, saya berkesimpulan ternyata Sang Buddha itu mempunyai pengetahuan tentang kehamilan. Bisa juga dikatakan Sang Buddha juga ahli atau dokter kandungan. Ya, seorang dokter kandungan mempunyai kelebihan, dia tidak harus mengalami, namun bisa cerita. Nah, sebagian di rumah sakit yang saya dengar yang lihat dokter kandungan itu laki-laki, tapi dia belum pernah mengandung, ya, tapi bisa cerita tentang kandungan seorang ibu. Jadi begitu telitinya pelajaran tentang kandungan itu sampai mendetail sekali proses pembentukan janin ini. Bisa juga apa yang disabdakan oleh Sang Buddha itu pengetahuan, ya, pengetahuan beliau sendiri, namun bisa juga pernah membaca, ya, dari buku-buku, dari referensi yang sudah ada pada waktu itu sebelumnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, proses pembentukan dalam teori Buddhis itu sekarang itu apabila laki-laki dan perempuan berkumpul dan di situ ada jiwa atau roh atau Gandharva dalam bahasa Palinya itu, maka disitulah kehidupan terbentuk, ya, kehidupan itu terbentuk, ya.
Jadi karena sudah mulai ada pertumbuhan, ada kehidupan, ada jiwa, ada arwah di situ, maka tidak sembarangan kita memperlakukan janin di dalam kandungan itu. Ibu yang tahu ya akan hati-hati sekali kalau dirinya itu sedang mengandung. Apa yang dimakan itu juga hati-hati, apa yang diminum. Bahkan ketika berjalan pun juga hati-hati, jangan sampai cedera. Misalnya jalan terlalu cepat atau jatuh, kan tidak sedikit kehati-hatian ibu itu ya, itu membentuk kualitas janin yang betul-betul sempurna, tidak mengalami cacat dan sebagainya ya. Pada kesempatan hari ini kita meyakini bahwa janin dalam usia tertentu sudah kehidupan, perlu dihargai. Maka dari itu acara pada kesempatan hari ini pun dihargai dengan melakukan doa. Benih-benih kehidupan itu ada yang terlahir di alam bawah, alam atas. Secara pasti kita tidak tahu. Apabila benih calon kehidupan terlahir di alam bawah, pasti kita pun juga akan mengirim doa, karena doa itu ditujukan di dalam agama Buddha, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, baik yang belum melahir maupun yang telah lahir. Itu ditulis dalam Karania Metta Sutta, makhluk-makhluk yang belum dilahirkan. Dengan doa-doa ini kita berharap makhluk-makhluk yang belum sempat terlahir di dunia ini, apabila kondisi saat ini masih menderita, belum mengalami kebahagiaan, pernah terlahir di alam-alam derita atau alam bawah, kita berharap dengan dukungan doa yang kita baca hari ini, penderitaan mereka pun akan terentaskan dan bisa terlahir di alam surga. Dan sudah menjadi tradisi di kalangan umat Buddha mendoakan bukan saja orang dewasa yang meninggal. Dalam tradisi-tradisi di dalam Mahayana, di saat Ulambana kita tahu ada altar, ya, ada altar khusus untuk bayi-bayi yang belum sempat lahir, ya, itu didoakan agar arwahnya telah di alam bahagia. Semoga dengan terlaksana acara pada kesempatan ini, keluarga yang pernah ya keguguran arwah calon-calon bayi, calon-calon manusia ini bisa menikmati pelimpahan jasa yang hari ini kita lakukan, sehingga akan terlahir di alam bahagia, dan setelah lahir di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan calon ayahnya, ibunya, pun saudaranya, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, kelancaran bisnis usaha, dan rasa bersalah itu hilang dengan sendirinya dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan ini. Dan yang kedua, kita juga mendoakan leluhur yang telah tiada sebagai orang tua kita, dan pada bulan ini sudah mulai mendoakan leluhur yang telah tiada dengan istilah cembing. Cembing bukan saja membersihkan makam secara fisik, datang ke kuburan, namun yang lebih penting adalah mengirim doa dan pelimpahan jasa. Ada beberapa leluhur yang belum menikmati alam bahagia, yang bisa menerima pelimpahan jasa dari yang kita lakukan, yang keluarga yang masih hidup, yaitu para datu pajiwika peta. Itulah alam kehidupan yang bisa menerima pelimpahan jasa dari leluhur yang masih hidup ini. Semoga dengan selesainya pelimpahan jasa yang kita lakukan pada pagi ini, sesuai permintaan keluarga sudah saya penuhi dengan tinggal sangga yang hadir. Semoga dengan sangga yang hadir ini, kebajikan yang luar biasa yang dimiliki oleh keluarga, kebajikan itu dilimpahkan kepada calon bayi maupun leluhur yang telah tiada. Semoga benar-benar terdorong terlahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.